والدائما محمد حسن النبي ونضي بنيتنا في نيته فينفعنا بأسراره وأنواره وبركاته وعلومه في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يفتح علينا فتوى العارفين فقهنا في الدين ويعلمنا التعويذ بالفتوح والمنوح والرسوخ والذكر والجسد وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويعافي مبتلانا ويتوب علينا توبة نصوحا يزكينا بها جسما وقلبا وروحا ويختم لنا ولكم بالحسنى والراض لنا بخير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع محمد أعلى الورى رتبة ورفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد اسمى البرايا جاها ووسام يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب
وافق بنا خير خلقك أجمع يا رب على يا رب
يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرد الله المشفع صاحب القدر المربع ومنور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكسد أصنام الشركين وبنا شرك تصدق ودنا وقت الهداية برسول الله وهما الكفر تزعزع سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر وينادي
الذي بعث رسوله سيدنا محمد سيد المرسلين رحمة منه للعالمين وبشيرا للمؤمنين الطائعين ونذيرا للكافرين العاصين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, yang saya hormati, saya muliakan guru kita Habib Muhammad Bagir bin Alwi bin Husain bin Yahya, mata'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Saya hormati, yang saya muliakan orang tua kita Habib Husain bin Syahab, mata'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Saya hormati, yang saya muliakan guru kita, orang tua kita Habib Khalid bin Syahab, mata'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Yang saya hormati, yang saya muliakan guru kita Al-Habib Umar bin Najib bin Yahya, mata'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Yang saya hormati, yang saya muliakan saudara kita Nahar PB sama Fatih juga hadir. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keafiatan yang sempurna, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Juga panitia majelis, panitia musalla, panitia majelis istiqamah, panitia majelis Warasatul Mustafa, pengurus majelis, aktivis, fatwa, kru parkir, kru yang lain-lain, KBWM semua, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keafiatan, berikan panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Bagaimana caranya kita bisa mengagungkan Rasulullah dengan cara yang terpuji, dengan cara yang seia sekata dengan Allah dan Rasulnya, yaitu cara yang diajarkan oleh para ulama. Salah satunya, jangan kita bawa rokok ke majelis maulid, karena rokok itu sesuatu yang tidak disukai oleh Rasulullah. Kalau ada perokok mau hadir maulid, taruh rokoknya di motor, atau jangan bawa rokok pokoknya di acara maulid. Karena ada satu kisah saya baca di satu kitab, ada satu orang soleh, dia diundang ke rumah tetangganya bikin maulid. Orang soleh ini pas lagi jalan dari rumahnya, dia lihat dari jauh Rasulullah masuk ke rumah tetangganya yang bikin maulid. Pas dia lihat itu Rasulullah masuk, Rasulullah SAW
Gak lama Rasulullah keluar, pas dia mau masuk Rasulullah keluar. Akhirnya orang soleh ini nanya, ya Rasulullah, engkau baru masuk, kenapa kau keluar? Ada apa ya Rasulullah? Dulu di rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari di rumahnya beliau tuh di dapurnya digantung bawang di rumahnya. Rasulullah SAW setiap kali dimasakin makanan, di piringnya ditaruhin bawang goreng, bawang sayur, pokoknya yang ada bawangnya itu makanan yang ada bawangnya nggak dimakan oleh Nabi, karena Nabi nggak suka bawang. Sampai ditanya Rasulullah, saya lihat kalau saya masak ada bawangnya, antum nggak makan. Kalau saya masak nggak ada bawangnya, antum makan apa? Rasulullah, saya tidak makan bawang karena ini unaji man la tunajun. Saya nih bertemu berbicara pada makhluk-makhluk selain manusia, yaitu para malaikat, dan para malaikat nggak suka bau bawang. Bahkan di hadis lain Rasulullah SAW melarang seseorang yang mulutnya bau bawang masuk ke masjid, karena kata Rasulullah itu tu'dzil malaikah, bau bawang itu mengganggu malaikat benci bau bawang. Nah, bawang itu kalau dibandingin sama rokok, baunya mending bau bawang, karena kalau bawang tuh halal, kalau rokok hukumnya makruh haram. Ya, jadi apalagi kalau bau rokok. Kalau malaikat aja nggak suka bau bawang, apalagi Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah lebih mulia dari malaikat. Rasulullah lebih harus dimuliakan dari malaikat. Kalau kita nggak pantas masuk masjid bau bawang karena ngeganggu malaikat, pantas gak kita masuk majlis bau rokok ngeganggu Rasulullah? Bagaimana minggu kemarin kita ceritain, kalau ada orang di masjid, di tengah masjid ngerokok, bisa-bisa dipukulin, bisa-bisa dimarahin sama pengurus masjid. Tapi kalau ada orang di majelis ngerokok, biasa aja. Di majelis maulid lagi dibaca, dia ngerokok, biasa aja. Padahal yang kita tahu ulama ngajarin kalau Rasulullah, kalau maulid Rasulullah hadir. Rasulullah SAW itu lebih mulia dari masjid. Jadi lebih tidak pantas di majelis maulid orang bau rokok, ngerokok. Kalau kita ngerokok sebelum maulid, mulut kita bau rokok, tangan kita bau rokok, pakai minyak wangi, biar wangi, biar nggak bau, gitu ya. Nah terus ini terakhir di tujuan yang pertama, ini kan ada 3 tujuan. Yang pertama masih ini tentang mengagungkan Nabi. Kata Habib Utsman bin Yahya, salah satu yang kita tidak boleh melakukan itu di maulid itu memanggil nama Nabi dengan nama adik beliau, nggak boleh. Ya Muhammad, nggak boleh. Allah aja manggil Nabi di Al-Quran tuh nggak ada ya Muhammad, ya Muzammil, ya Rasulullah, ya ayyuhan Nabi. Allah panggil, kecuali Allah sebut. Kalau sebut ada Muhammad Rasulullah. Kalau manggil nggak ada ya Muhammad, nggak ada. Bisa kita manggil ya Muhammad. Kalau lagi maulid kita hadirin hati kita hadirin Rasulullah, kita nyebut tuh ya Rasulullah. Jangan sebut namanya, jangan sebut ya Muhammad, sebut ya Rasulullah, ya Nabiullah. Beda sama penceramah, beda. Ini lagi konteksnya kita sekarang maulid. Jangan kalau penceramah suka ceramah sebut-sebut nama Nabi Muhammad, itu beliau lagi ngajarin kita. Tapi kalau lagi maulid itu kita nggak boleh manggil nama Nabi Muhammad dengan Muhammad. Ya Muhammad nggak boleh. Ya, itu kata Habib Utsman, ada sebagian ulama yang mengharamkan panggilan Nabi dengan manggil namanya, haram. Mohon maaf nih anak WM semua nih, insyaallah di dalam ya. Panggil Habib Bagir, pantas ya? Nggak pantas didengarnya. Panggil Nabi, antum sama Habib Bagir derajatnya seorang murid sama guru, antum sama Nabi seorang umat dengan Nabi, lebih nggak pantas. Jadi jangan ya Muhammad, panggil ya Rasulullah. Ya, kalau kita lagi maulid hadir, kalaupun keceplosan gitu ya Muhammad, sambung, jangan ya Muhammad tapi sambung ya Muhammad, keceplosan sallallahu alaihi wasallam, sambung. Kalau penceramah itu beda lagi konteksnya. Di sini kita konteksnya hadir sama mengadakan maulid. Nah, salah satu mufti di Hadramut, gurunya Habib Utsman plus jidnya atau pamannya,
namanya Al-Habibul Imam Abdullah bin Umar bin Yahya. Beliau telah menguraikan tentang memanggil nama Nabi di fatawi beliau, dan beliau mengharamkan itu. Beliau haramkan seseorang umat. Beliau Al-Habib Abdullah bin Umar haramkan umat Nabi di acara maulid manggil nama Nabi dengan nama ya Muhammad atau ya Nabi, ya Rasul. Jangan. Kalau manggil ya Nabi, sambung lagi ya Nabi Allah. Kalau mau manggil ya Rasul, sambung lagi ya Rasulullah. Jangan ya Rasul, jangan ya Nabi, jangan ya Muhammad. Kalau mau ya Muhammad, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau ya Nabi, ya Nabi Allah. Kalau mau ya Rasul, ya Rasulullah. Kalau ada pertanyaan Habib, banyak ustadz-ustadz di media sosial atau di ceramah-ceramah, ya Rasul, ya Rasul. Itu sebenarnya nggak boleh. Cuma karena beliau lagi ceramah, beliau lagi ngajarin kita, jadi beda sama kita yang lagi maulid. Ini yang diomongin lagi maulid. Al-Habib Abdullah bin Umar mengatakan manggil nama Nabi itu haram. Beliau merujuknya kepada firman Allah di dalam Al-Quran. Beliau katakan, Allah Ta'ala la taj'alu du'a ar-rasul, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha, ila akhiril ayah al-mubarakah. Kata Allah, janganlah kalian jadikan panggilan kalian kepada Nabi sama seperti panggilan kalian kepada sesama. Misal ada orang teman kita namanya Wawan, kita panggil Wawan, nggak boleh, nggak apa-apa teman. Tapi kalau Nabi nggak boleh, panggil ya Muhammad nggak boleh. Nah, ini ayat ini ditafsirkan di dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir. Ad-Dhahaku mengatakan, diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, dahulu sebelum turun ayat ini para sahabat manggil Nabi dengan dua panggilan. Yang pertama ya Abal Qasim, wahai ayah Qasim. Qasim adalah anak Rasulullah SAW, anak laki yang paling tua, yaitu namanya Sayyidina Qasim, anak Rasulullah. Ya Abal Qasim. Yang kedua ya Muhammad. Rasulullah dipanggilannya itu dulu sebelum turun ayat ini. Karena banyaknya sahabat yang memanggil Rasulullah dengan dua nama ini, turunlah ayat ini dari Allah. Turun di ayat nih, jangan manggil Nabi dengan cara kalian memanggil sesama. Berarti Allah ridho apa enggak Nabi dipanggil ya Muhammad? Berarti Allah enggak ridho. Allah enggak mau Nabi dipanggil ya Muhammad. Yang Allah mau adalah sahabat dan umatnya memuliakan Nabi. Panggillah Nabi dengan panggilan yang mulia. Allah mau pemimpin umat Nabi ini, pemimpin para Nabi ini dipanggil oleh umatnya dengan panggilan kepemimpinan. Itu sebagaimana Al-Habib Umar, guru kita semua, beliau dipanggilnya Al-Musnid, guru mulia. Ya, beda derajatnya tuh. Kalau Habib Bagir, Al-Murabbi Harwahina, derajatnya di bawahnya lagi. Saya Habib Hussein, adiknya Habib Bagir, di bawah lagi derajatnya. Ada pangkat-pangkatnya. Nah Rasulullah SAW nggak pantas dipanggil nama, pantasnya dipanggil dengan panggilan yang paling mulia. Ini Allah yang mau. Jadi kalau melawan ini, makanya diharamin sama Habib Abdullah bin Umar. Karena Allah nggak mau ada hambanya umat Nabi yang tidak memuliakan Nabi. Fanahahumullahu azza wa jalla. Tuh, Allah SWT melarang di dalam tafsir Ibnu Katsir. Sayyidina Abdullah bin Abbas mentafsirkan ayat ini, Allah melarang umat Nabi memanggil Nabi dengan nama. Maka panggillah. Maka mereka, para sahabat, ketika turun ayat ini merubah nama panggilan mereka kepada Nabi yang tadinya Abal Qasim dan Muhammad menjadi ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Mulai saat itu semua sahabat kalau ngomong sama Nabi, nanya atau apa, ya Rasulullah saya mau bertanya, ya Nabi Allah saya mau bertanya, nggak berani lagi manggil nama. Ya. Terus diriwayatkan oleh Sayyidina Qatadah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para sahabatnya di masa itu waktu turun ayat ini untuk mengangkat, membesarkan nabinya, yaitu Rasulullah SAW. Jangan hanya memanggil beliau dengan nama, dan mengagungkan dan menjadikan Nabi itu pemimpin.
Kalau pemimpin pasti punya nama yang gak dimilikin sama pengikut. Itu punya panggilan yang gak dimilikin sama pengikut. Nah, panggil si pemimpin itu dengan nama panggilan. Jangan kita panggil dengan nama langsung. Di Maulid Nabi SAW. Terus di tafsir Ibnu Katsir masih dikatakan yang dimaksud di ayat ini, jangan kalian memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan kalian sesama. Maksud Allah jangan panggil namanya kan Muhammad, jangan bilang ya Muhammad, tapi bilang ya Rasulullah. Paham nih ya? Ini dalilnya. Makanya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, gurunya Habib Utsman, mengharamkan kita kalau lagi maulid, kita istighraq gitu, kita tenggelam ya Allah, ya Rasulullah, panggilnya ya Rasulullah, jangan panggil ya Muhammad. Sombong itu namanya. Satu sombong, kedua bertolak belakang dengan kemauan Allah. Allah maunya kita manggil Nabi dengan panggilan yang mulia, gitu. Ya, itu ini semua nih dari rasa. Kita punya rasa di hati, mengagungkan, rasa mengagungkan Nabi. Ya. Dan ini semua adalah akhlak. Ada satu cerita, saya pernah dengar ceramah Sayyidul Walid bin Abdurrahman Segaf. Beliau ceramah di bulan Apal, di tempatnya Al-Habib Alwi Al-Attos, Al-Wiki. Beliau ceramah 2 jam masalah peci. Beliau bilang gini, kalau kita sholat ada syarat rukun yang ketinggal, jangan ngobrol ya. Lagi ada sholat syarat rukun yang ketinggal, kita sholat kita batal, tapi kita bisa godok tuh sholat, kita bisa ulang lagi, penuhin lagi tuh syarat rukun yang ketinggalan. Tapi kalau kita sholat dalam keadaan kurang ajar sama Allah, galil adab sama Allah, mau syarat rukun sempurna, Allah nggak bakal terima. Allah kalau udah nggak terima, udah nggak mau Allah. Itu mimbabil adab. Nah, Walid ngajarin tuh, kalau sholat pakai peci itu adab. Ente mendingan kehilangan rukun atau syarat satu, ente bisa ulang sholat ente. Tapi kalau kehilangan adab sama Allah, sampai kapan juga ibadah ente nggak diterima sama Allah. Ente siapa? Gitu kata Walid. Nah ini kita begini juga nih di Maulid terhadap Rasulullah. Ya, babul adab ini akhlaknya kita hadir di tempat Maulid. Alhamdulillah di malam, alhamdulillah Maulid, ana dengar pribadi saya membaik dari yang sebelum-sebelumnya, yang baca bagus, rapi, bacanya rapi semua, nggak kebek, nggak asal-asalan. Ya, alhamdulillah ada kemajuan, bagus begitu. Nah ini akhlak. Nah, makanya kita kalau hadir maulid jangan ada alat-alat yang Rasulullah nggak suka, jangan ada makanan-makanan yang berbau-bau yang Rasulullah nggak suka, jangan ada yang ngerokok, laki maupun perempuan. Kalaupun ada perempuan ngerokok, itu sebabnya laki duluan pada ngerokok di luar, makanya perempuan pada berani ngerokok. Ya ini maulid Nabi, tolong dihormatin. Kita udah gak bisa ngikutin sunnahnya, jangan maulidnya kita acak-acak. Terus daripada manfaatnya mengagungkan, dulu Habib Bagir di Hadramut pernah ziarah ke satu orang Habib. Akhirnya masuk waktu zuhur, minta ajak sholat ke masjid. Di pertengahan jalan nih Habib nangis, nih orang alim nangis. Katanya fatatnil khairat, saya ketinggalan banyak kebaikan. Antum beberapa yang anak WM mungkin udah tahu cerita ini. Lagi di jalan mau sholat zuhur di masjid, ini Habib nangis, nih orang alim nangis. Kata fatatnil khairat, saya ketinggalan siwak saya. Terus kalau beliau ngambil siwak ketinggalan jamaah di masjid, akhirnya nggak pakai siwak hari itu, nangis kayak orang kehilangan anaknya, nangisnya bener-bener nangis sedih gara-gara satu siwak. Ini orang yang mengagungkan sunnah Nabi, ya. Beda sama orang yang hanya mengerjakan sunnah tanpa mengagungkan sunnah. Orang kalau yang ngerjain sunnah tuh kayak kita nih, kita habis beli siwak, pakai siwak sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, ketinggalan tuh siwak. Jalan mau sholat ke masjid, ya Allah siwak ketinggalan, udah ntar besok beli lagi. Kita pelaku sunnah, bukan pengagung sunnah. Kalau pengagung sunnah tuh beliau. Ya, makanya kalau orang udah bisa ngagungin sunnah, dia pasti bisa ngagungin Rasulullah. Karena nggak mungkin sih dia ngagungin sunnah tuh kalau bukan karena sunnah itu tuh ada unsur nabinya di situ. Siwak
Dulu sebelum Rasulullah, kayu yang paling mulia kayu kaukab. Jadi tongkat Nabi Musa tuh kayu bisa ngebelah laut, bisa jadi ular. Tuh kayu bikin bahteranya Nabi Nuh pakai kayu itu. Kaukab ya. Datang Nabi Muhammad SAW, Nabi nggak terlalu suka sama kayu kaukab. Nabi sukanya kayu arok atau siwak. Langsung dirubah sama Allah. Kemuliaan di kayu yang paling mulia adalah kayu siwak. Walaupun lebih murah dari kaukab, walaupun lebih murah dari gaharu yang ratusan juta kilo per kilonya, tapi di sisi Allah mana yang lebih mulia? Nah, makanya kita harus bisa tuh ngagungin Rasulullah SAW di Maulid. Nah, juga nanti insya Allah minggu depan kita bahas tentang tuntutan kita dalam mengagungkan Nabi, merayakan Maulid itu apa. Jadi kita Maulid nggak gitu-gitu aja setiap minggu. Maulid itu bukan cuma dongeng yang dibacain lang-lang, udah. Tapi Maulid itu ada sesuatu yang harus kita ambil. Rahasia apa yang bisa kita ambil dari Nabi Muhammad SAW. Insya Allah minggu depan kita bahas tentang sunnah, tentang apa yang bisa diambil. Nah, sebelum bahas, saya mau kasih lebih cepat lebih baik. Nih kita semua yang ada di sini, mulai malam ini yang saya omong itu di CNI, masuk kamar mandi pakai kaki kiri, pakai sendal, niatin sunnah, udah 2 sunnah. Baca doa sebelum masuk 3 sunnah. Begitu masuk, buang air kecil yang lelaki atau yang perempuan, paha kiri di bawah paha kanan, jongkoknya 4 sunnah. Kalau yang lelaki, buang air kecil diurut 3 kali, begitu udah habis, biar yang sisa-sisa ngikut keluar 5 sunnah. Habis diurut dehem 3 kali, 6 sunnah. Kalau kita mau hitung sunnahnya, setiap dehem 1 sunnah tuh. Cuma kita nggak usah hitung itunya. Siramnya 3 kali, 7 sunnah. Pakai batu juga, Rasulullah sunnah. Rasulullah kalau cebok pakai air dan batu, 7 sunnah. Jangan lihat kelamin, 8 sunnah. Jangan nyiprat-nyipratan, nyiramnya 9 sunnah. Keluar pakai kaki kanan, 10 sunnah. Baca doa keluar kamar mandi, 11 sunnah. Waktu masuk usahain kepala pakai penutup bahan atau apa, 12 sunnah. Kalau sehari 5 kali, 60 sunnah. Tuh urusan kamar mandi, 60 sunnah. Urusan kamar mandi. Enggak, aneh mau ajarin urusan ibadah, enggak. Aneh mau ajarin urusan makan sama kamar mandi aja. Makan, kalau makan Rasulullah pakai tangan, 1 sunnah. Duduknya kaki kanan diangkat, 2 sunnah. Terus kalau makan Rasulullah belum makan, kalau belum lapar banget 3 sunnah. Rasulullah kalau makan enggak sampai kenyang banget 4 sunnah. Rasulullah kalau makan pakai 3 jari 5 sunnah. Rasulullah kalau makan dari pinggirnya, dari piring atau nampan pinggirnya enggak ngambil yang di tengah, 6 sunnah. Rasulullah kalau makan enggak ngelihat lauk yang jauh-jauh, yang ada aja udah dimakan, 7 sunnah. Rasulullah kalau makan ngunyahnya 33 sampai 35 kali, 8 sunnah. Rasulullah kalau makan nggak nyiplak, 9 sunnah. Rasulullah kalau makan baca doa, 10 sunnah. Rasulullah kalau makan habis makan baca doa, 10 sunnah. 11 sunnah. Rasulullah SAW kalau makan suka tuh sama sayur-sayuran, labu, 12 sunnah. Masih banyak sunnah Nabi, udah 12 aja samain tadi kamar mandi. 12, kalau sehari kita 3 kali makan, nyemilnya 2 kali, 5 kali. Berarti sehari 60 sunnah sama 60 sunnah berapa Pak? 120 sunnah 1 hari. 10 hari 1200 sunnah, 1 bulan berapa? 3600 sunnah 1 bulan. Berarti 1 tahun 42.000 sunnah kita kerjakan urusan kamar mandi sama makan. Kenapa saya ajarkan nih anak majelis urusannya kamar mandi sunnah sama makan sunnah? Kalau sunnah yang tahajud, witir, duha, kita nih bukan orang yang hatinya kuat, bukan orang yang imannya besar. Kita nih tahajud seminggu 2 minggu, bapak kita bilang buruk, orang tua kita jelek-jelekin. Kita merasa orang paling benar, merasa ibadah kita paling rapih. Itu satu. Kedua, kita kalau tahajud nggak lagi lain niat kita objek hasil. Kita kalau duha nggak lagi lain niat kita rezeki. Ya. Kalau witir nggak lagi lain. Habis witir baru seminggu 2 minggu witir dawam, orang lain udah jelek aja. Orang lain udah kayak najis dilihatnya. Seakan-akan paling baik, seakan-akan ibadahnya udah pasti diterima sama Allah. Tapi kalau urusan kamar mandi, siapa yang mau nyombong?
Aneh kalau masuk kamar mandi kaki kiri, nggak bisa nyombong. Di situ ada kedekatan sama keikhlasan, mengerjakan sunnah dengan ikhlas. Itu kerjain dulu yang urusan kamar mandi. Nggak bakal dah ente sombong, nggak bakal dah ente ria, ujub, kibir, nggak bakal. Terus niatnya nggak mungkin, ya Allah saya masuk kamar mandi biar rezeki saya kaki kiri, biar rezeki saya banyak. Nggak mungkin. Niatin yang begitu, nanti Allah berikan kekuatan di hati kita, taufik, kita bisa kerjain yang berat-berat tanpa ada rasa ujub, kibir, riya, sombong. Ya, nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti insya Allah minggu depan panjang umur sehat afiat kita baca lagi kitabnya Habib Utsman. Saya lupa tadi mestinya sebelum baca, sekarang mumpung belum saya kelarin omongan saya, kita bacakan Fatihah buat sahibul kitab Al Habibul Imam Al Mufti Utsman bin Abdullah bin Adil bin Umar bin Yahya wa usulihi wa furu'ihi wa man intasaba ilaihi wa man dhawil hubung alaihi wa khususan sahibul hadrah wal maqam al-Habib Husain wa Bakar Idrus Haji Abdul Qadir wa man dufin fi Gubah al-Hawi wa man dufin fi Gubah Kalibata wa man dufin fi Gubah Priuk wa man dufin fi Gubah Kampung Bandar wa man dufin fi Maqbarat Said Nau biniyatil hadiyah lahum wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. وأعفونا يا كريم وأعفونا يا رحيم يا ألب علوي شفاعة والقربة تنجلي وبكم يهل الولاية كل حاجة تنقضي يا رب بهم وبأهلهم عجل بالنصر وبالفرج رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحكمتهم وأعلمنا بطريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tajammu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa qudwatil qadat sayyidina Muhammadin khairil makhluqin fil ardi was samawat wa ala alihi nujum al-ihtidaa wa ashabihi masabih al-ihtida wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil miqat wa alaina ma'ahum fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita hormati, kita muliakan, hadir bersama para habaib, para asatidzah, wabil khusus sepupu kakek saya Habib Rashid bin Yahya, mudah-mudahan Allah berikan beliau panjang umur, sehat afiat. Paman saya Habib Umar bin Haji bin Yahya, semoga Allah beri panjang umur, sehat afiat. Paman saya Habib Khalid bin Syahab, Habib Husain bin Syahab, dan juga Ustadzul Akhina Jami'atun Nahar, dan juga Bagus TB Indra, Masya Allah, sama Fatih Aladin ya, sama Ustaz-Ustaz yang lain, berkhusus Ustaz Habib dan keluarga besar Majelis Al-Istiqamah ya, Masya Allah, mudah-mudahan semua diberi panjang umur, sehat afiat. Juga para hadirin hadirat, saya sebenarnya requestnya doa aja tadi. Habib Husain udah cukup, ilmunya udah dikasih buat kita tuh ya, luar biasa nikmat memang kita kalau baca kitab orang soleh, nikmat. Lagi baca kitabnya Utsman Mufti Betawi ngajarin kita nih, subhanallah barokahnya kumpul ada Habib paman kita Habib Rashid ya, cicit langsung Habib Utsman, Habib Umar, Masya Allah. Mudah-mudahan majelis kita malam hari ini jadi barakah buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Siapa yang disampaikan oleh Habib Husain sudah cukup luar biasa. Tinggal kita amalin ya, terutama masalah rokok. Tadi itu masalah rokok ya. Bukan apa-apa kalau mau ngerokok silakan, tapi jangan di majlis. Ya. Saya udah sering bilangin siapa aja jangan, atau yang laki, apalagi yang perempuan. Ya, saya minta jangan ngerokok dulu, nanti serah, nanti pulang majelis di rumah itu mau ngerokok sekartok, apa-apa, ada yang larang nanti. Ya, yang penting di majelis kita jaga adab.
barokah kalau kita jaga adab, kita jaga akhlak, hadir majelis berkah. Ya mohon maaf, berapa banyak orang hadir majelis tapi nggak dapat berkah. Berapa banyak orang hadir majelis nggak ada manfaatnya, datang doang, pulang, datang goyang-goyangin kepala, pulang, udah selesai. Itu pengen dapetin yang besar gitu dari Allah. Hadir majelis pengen dapetin anugerah gitu. Pengen gitu sekali kita hadir majelis diangkat derajat kita mau. Sekali hadir majelis tuh masalah kita dikasih jalan keluar. Pengen hadir majelis tuh diangkat musibah kita. Pengen hadir majelis tuh disembuhin penyakit kita, dibersihin. Pengen hadir majelis tuh dikabulin hajat kita. Itu tujuan kita hadir majelis. Ya, kalau bukan kita ngarep minta sama Allah di perkumpulan seperti ini, perkumpulan mana lagi? Jangan jadi perkumpulan di luar seperti masuk dalam perkumpulan sini, jangan. Saya sengaja ngomong begini kemarin Habib Hussein bahas masalah rokok. Saya dapat laporan pernah merokok. Ya, saya minta, saya mohon. Kalau anda emang masih pada pengen ngerokok silakan keluar, nggak usah hadir majelis. Ya mohon maaf, yang nggak mau jaga adab, nggak rugi. Nanti nggak datang majelis anak nggak rugi. Nanti nggak hadir majelis nih, anak nggak merasa rugi. Yang rugi kita yang rugi, kita kagak hadir kita rugi. Jangan gara-gara kita seperti itu, jangan. Apalagi yang saya sedih perempuan lagi ngerokok, gitu. Sedih saya. Beneran saya dapat videonya, langsung. Kelihatan mukanya aja. Ya, majelis kemarin di Kebun Jeruk, kita lagi majelis dia ngerokok di atas semua orang kata. Ya, sengaja saya ngomongin, saya sampaikan di sini, bukan nambah-nambah. Ya, jangan. Kalau ente mau ngerokok di tempat lain, mau maksiat di tempat lain, datang sini jangan tujuannya pacaran, berduaan. Saya ada satu orang mimpi. Ini beneran ya. Dia nyampe ke sini, Masya Allah, majelis antum barokah. Saya ngimpi, ada orang soleh datang, bilangin sama Habib Bakir, kalau pengen majelisnya diridhoi sama Allah, pengen majelisnya barokah, pengen majelisnya besar, jangan biarkan celah maksiat sekecil apapun di majelis. Bukan maksiat besar, maksiat kecil, dosa kecil. Ini sebelum kejadian kemarin, udah sebulan lalu, saya nggak ngomong sama jamaah, nggak ngomong, cuman karena gara-gara ngeliat kemarin, saya sampai, saya udah ngomong sama Bang Rofi sebulan lalu. Tapi sama pengurus majelis ini, jangan biarin maksiat sekecil apapun ada di majelis. Karena kita pengen majelis kita barokah. Itu yang kita pengen. Apa yang ente pengenin, apa yang ente harapin, apa yang ente niatin, saya juga kepengen buat ente seperti itu. Bukan saya nggak doain, saya doain biar semua yang hadir di sini, ya Allah yang hadir di sini yang punya hajat biar diijabah itu. Amin. Biar semua masing-masing punya hajat, punya doa, punya harapan. Nah biarkan itu berkahnya sampai, biarkan rahmatnya sampai, cahayanya sampai, anugerahnya sampai sama kita dan kita jaga bareng-bareng. Ya mohon maaf kalau kata-kata saya menurut kalian ini kasar nggak apa-apa, cuman saya bilang silakan, mau maksiat silakan, jangan di majelis nggak ada larangan. Anak sekarang udah nggak mau ngelarang, siapa aja mau datang fadhol, mau hadir fadhol, nggak mau hadir juga nggak apa-apa. Majelis kita jalan terus, nggak merubah terus kita gara-gara satu orang kagak datang kita kagak semangat hadir ngaji, kagak. Gara-gara satu orang nih terus kita kagak mau majelis, kagak berubah. Majelis insyaallah malam Sabtu kita mudah-mudahan istiqomah hingga yaumul qiyamah. Sampai kiamat. Kalau kiamat bubar ya. Enggak ada majelis lagi. Majelisnya mudah-mudahan nanti sama Rasulullah. Tujuan kita begitu. Kumpul di sini nih buat apa gitu kumpul malam Sabtu? Biar kita kumpul nanti sama Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya di majelis kita baca salawat, kita baca maulid Nabi Muhammad SAW, kita kenalin Rasulullah.
Jadi mohon maaf kalau memang kata-kata saya mungkin sebagian menganggap kasar, enggak, demi Allah saya walaupun kepada siapapun jamaah majelis yang kemarin ngerokok, ente tahu orangnya, bilangin salam dari saya, besok kalau mau merokok jangan di majelis, bilangin itu aja. Kata Habib Bagir, kita jaga adab. Habib saya enggak mau murid sayang saya doain semua anak majelis. Saya pikirin, bukan saya enggak pikirin, saya tahu, saya tanyain. Ada jamaah yang saya kenal hadir majelis, bahkan pernah ngurusin bantu majelis, kagak datang. Saya tanya, fulan kemana ya? Si itu kemana ya? Tahu saya. Bukan saya kagak tahu, ya. Bukan saya kagak mau nyari tahu, bukan saya nggak mau. Saya doain mudah-mudahan ya Allah itu orang jadi orang baik, orang soleh. Kita doain. Saya cari ya. Ya, ini nggak usah jauh-jauh. Saksi ini malam nih, Bang Nahar. Dia kagak datang majelis, saya cariin, tanyain aja. Sampai saya teleponin, kemana lu? Kagak mau datang ke majelis gua. Bener? Boleh tanya dah sama orang-orang yang saya kenal, kemana aja ente gua pernah kelihatan. Kadang-kadang saya bilang masih hidup lu, alhamdulillah kelihatan. Keren gua udah mokap lu. Ya, bukan apa-apa, kita sayang sama anak majelis kita, benar nggak? Iya, semua saya sayang, saya doain nggak pernah putus. Salamin yang begitu, jangan. Ya kata Habib enggak apa-apa. Besok jangan. Ente silakan, ente punya hak, itu hak ente, tapi jangan di majelis, jangan kotorin nama majelis. Pusung aja, ini rokok terus ini majelis, videoin majelisnya terus di rokok. Ya Allah, ya hafal ya mudah-mudahan Allah kasih hidayah buat kita semua. Jadi malam ini melanjutin nih macet doang ya. Anggap aja dia rusak ya dipakai, alhamdulillah. Pakai dipakai yang tadi Habib Hussein itu semua turun. Kata-kata Habib Hussein dari apa yang disampaikan oleh Habib Uthman dalam kitabnya itu turun. Oh turun apa? Mutiara itu. Tuh kalau kita ngamalin barokah luar biasa. Ta'zim kita sama Nabi Muhammad, cara kita nyebutin Nabi Muhammad, nyebutin nama Rasulullah. Jangan sembarangan. Ya, kayak kita nih misalkan kita aja nih namain anak kita, kadang-kadang kita ngambil barokah. Nama Nabi. Jangan kita bilang misalkan siapa namanya. Namanya Ahmad. Ahmad bandel, jangan. Ada lesa ada, karena kita ngambil nama Nabi Muhammad. Dalam kitab Hasyiah Bejuri itu apa disebutin? Malaikat itu setiap hari Kamis datang ke rumah orang yang di dalamnya ada nama Muhammad dan Ahmad. Itu di kitab. Sampai ada saya punya kitab. Keutamaan nama Muhammad itu di situ salah satu disebutkan keistimewaan kita namain anak kita Muhammad dengan nama Nabi ya. Ini sebutan dengan nama Nabi, ngambil barakah dari Nabi Muhammad SAW. Itu insya Allah anak tersebut nggak bakal masuk neraka. Kenapa? Karena nama kekasih Allah. Masa ini mau dimasukin ke neraka? Nama kekasih Allah. Dari nama doang, dari nama. Itu di kitab ada, bukan saya ngomong doang. Ada kitabnya. Subhanallah. Ya, makanya kita jaga adab. Makanya itu kayak tadi masalah di majelis kita jaga. Kita hadirin dari pertama kita maulid nih, kita hadirin Rasulullah hadir. Kita hadirin orang soleh hadir. Kita hadirin pengarang maulid hadir. Tadi Habib Hussein hadirin lagi, Mufti Tawi Habib Uthman hadir. Insya Allah hadir mereka, kita nggak lihat aja. Hadir Insya Allah. Teruru mereka hadir. Toh kita di sini baca salawat buat Nabi Muhammad. Kita sebutin namanya. Inda dzikru shalihin tanzilur rahmah. Nyebutin nama orang soleh aja dan turun rahmat. Apalagi nyebutin nama pemimpin orang-orang soleh, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kita perlu jaga adab, jaga akhlak. Siapapun yang di belakang kru-kru bilangin, kalau belum bubar majlis jangan ngerokok dulu. Kalau bisa kita jangan main-main dulu, nongkrong. Kadang-kadang ada orang datang majlis nyari cilok doang.
Ada kan yang begitu, maju banyak makanan gitu, jajan. Ada yang begitu, ada lagi yang kemaju lihat orang cakep-cakep betul. Niatnya juga gak beres. Ya, niatnya juga gak beres. Gimana mendapat barokahnya, gimana mendapat sirnya, gimana mendapat cahaya, gimana mendapat nur, gimana mendapat anugerah dari Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua bagus niatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini aja dari saya. Nanti kita baca tergigit, nanti kita minta doa dari orang tua kita semua. Insyaallah majelis di minggu besok, malam Sabtu ya. Malam Sabtu besok insyaallah bertempat di Jalan Taman Kota Gang Haji Musnif, nih daerah kediamannya Ustaz Zul hadir tuh. Ya, beliau insyaallah daerah kediaman di Jalan Taman Kota Gang Haji Musnif Kali Angke, Jakarta Barat. Mudah-mudahan kita istiqomahin terus. Ya, saya kepengen malam Sabtu terus istiqomah di mana aja. Yang belum kalau bisa kita nyampe ke situ dakwah. Cuman emang daerahnya Jakarta Barat, dah jauh-jauh Jakarta Utara dikit gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah jaga, Allah insyaallah malam Sabtu kita bisa ngaji terus. Dan insyaallah boleh dicatat dari sekarang tanggal 21 Oktober malam Sabtu, insyaallah kita akan memperingati milad majlis. Dan hall saya punya abah. Tanggal 21 Jumat malam Sabtu, ya insyaallah kita bikin tanggal 22 Oktober di pondok. Yang mau ke pondok silakan. Mau dari sore juga boleh, enak karena ada sahur-sahur. Ya, kalau insyaallah dari sekarang kita sampaikan. Nah, ini tolong bacain suratul Fatihah untuk yang sakit Muhammad Rafiq Hamizan bin Khairul Amin, dan juga Muhammad Abdul Karim bin Rahimun, Tafiana Anggrini binti Yusuf, Nurlaila Dwi Rahayu, dan Isnaini Intan Permadani binti Sukar. Mudah-mudahan Allah beri kesembuhan, keafiatan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk milad Hasya Azka Anjani binti Subhan, Alia Agustina binti Asman, Abi wa Abdul Mubarak bin Syamsuddin, Bina Lutfiyah Nita binti Fauzi. Yang milad mudah-mudahan Allah beri panjang umur, sehat afiat, umurnya barakah dunia dan akhirat. Juga untuk yang melahirkan Anggi Marliani binti Nur Ali Hamzah, mudah-mudahan Allah lancarkan. Kalau belum lahir Allah mudahkan, Allah lancarkan. Lahir jadikan anaknya anak yang baik. Kalau laki soleh, kalau perempuan solehah, mudah-mudahan jadi anak yang bisa membahagiakan kedua orang tuanya dunia dan akhirat. Al-hadiniyah wa dukuniyatun solehah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bismillahil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah.
ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Sebelum tutup doa, saya minta baca surat Fatihah khusus untuk Ustaz Thabit dan keluarga besar Majelis Al-Istiqamah, mertua beliau juga semua. Allah beri panjang umur, sehat, Allah balas segala kebaikan dunia dan warga sekitar semua. Allah balas kebaikan dunia, limpahkan rezeki yang banyak yang luas, dan juga khusus untuk ibunda beliau almarhumah Siti Asma, Allah taghasyaha birrahmah maghfirah wa yaskinha wal jannah birahmati wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna Amin Allah. wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim waghfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma wa tahiyyatun fiha salam wa da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.